belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, dan diagnosa kesulitan belajar, interferensi pemecah masalah kesulitan belajar. Baik, dengan saya sendiri Siti Rahma Alia sebagai moderator, saya sebagai pemakaman pertama, saya Rida Sita Tawira sebagai pemakaman kedua, saya Rasma Delia sebagai pemakaman ketiga. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama, definisi kesulitan belajar. Apa itu definisi kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan sebuah atau suatu permasalahan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu sehingga ia terlambat atau tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan sesuai apa yang dia harapkan. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tangkap kecerdasan peserta didik, tetapi terbiasa juga disebabkan oleh faktor lainnya, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Nah, akan dilanjutkan oleh Fianistia pembahasan kedua. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Contohnya itu seperti kurangnya rasa percaya diri, kurangnya motivasi pada dalam diri sendiri, kemampuan mengikat yang rendah, hingga sedikitnya rasa minat untuk belajar. Mungkin ada beberapa peserta didik yang indera penglihatan atau pendengarannya yang kurang baik. Itu semua contoh dari faktor internal yang menghambat proses pembelajaran pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar, yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa. Contohnya seperti guru, kualitas pembelajaran, cuaca, alam. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, ada dua faktor, yaitu faktor non-sosial. Nah, faktor non-sosial ini mencakup kondisi materi fisik, misalnya seperti rumah, sekolah, perlengkapan, kondisi ruang belajar, dan faktor lainnya itu seperti suhu, cuaca, waktu. Nah, yang kedua ini ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini faktor sesama manusia. Contohnya seperti antara guru dengan murid, murid dengan orang tua. Peran orang tua di sini sangat penting karena orang tua itu merupakan pendidikan pertama bagi anaknya. Nah, kalau yang di masyarakat ini seperti tetangga, hubungan murid dengan tetangganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rasma Delia. Nah, bagaimana cara pemecahan masalah kesulitan belajar pada peserta didik? Jadi, untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, seorang guru harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kita melakukan observasi untuk melihat perilaku menyimpang pada siswa ketika mengikuti pelajaran. Kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Ketiga, mewawancari orang tua atau wali. Keempat, memberi tes diagnostik pada bidang percakapan. Kelima, memberikan tes kemampuan IQ. Setelah guru melakukan kelima tersebut, barulah guru bisa menentukan bagaimana memecahkan kesulitan belajar pada peserta didik. Misalnya, seperti menggunakan teknik atau model pembelajaran yang menarik agar peserta didik mudah memahami. Nah, baik, jadi dari kesimpulan yang sudah kami paparkan, apa itu kesulitan penghambat belajar, dan di sini kita tidak bisa memvonis bahwa mahasiswa atau siswa yang nara belajarnya itu kurang baik, itu bukan berarti dia memang bodoh. Gak ada yang bodoh. Di sini kita memang punya masing-masing EQ, kita mempunyai EQ masing-masing. Ada yang memang sanggup dapat menerima pembelajaran dengan baik, atau dua yang memang ada hambatan di lingkungan, banyak faktor yang dapat menghambat dari apa yang kita tangkap keseharian tersebut. Jadi kita juga nggak bisa memvonis, nggak bisa memaksa bahwa kita harus bisa pada semuanya kita bisa dapat tahu hari itu juga, nggak bisa. Kita harus ada yang membaca buku dengan berulang-ulang kali baru kita bisa paham, ada yang sekali itu aja dia bisa paham. Jadi ya itu kesimpulannya, tidak semua EQ orang, tidak semua kemampuan orang terhadap pembelajaran apa yang dia tangkap, apa yang dia pelajari itu sama. Jadi itu aja kesimpulan dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, kami persilakan.
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial? Sekian. Baik, terima kasih Pak. Kepada Zahratul Anbiya, kami persilakan. Saya Zarul Nabi ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi kesulitan belajar di faktor internal? Terima kasih. Kepada Nurul Huda, kami persilakan. Ya, bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang bisa membantu mengatasi kesulitan bagi mahasiswa? Baik, terima kasih Huda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Huda. Bagaimana cara kita menciptakan suasana belajar yang bisa membantu mengatasi kesulitan belajar? Nah, kita caranya nggak harus yang formal kali. Di dalam kelas tuh kita sendiri yang ciptakan, kayak jangan main HP itu kan mahasiswa. Jadi kayak kita merasakan, kita kayak menghayati apa yang disampaikan sama dosen. Terus di sini kita juga nggak harus belajar di dalam kelas, bisa juga kita cari di mana suasana yang dapat menghidupkan pembelajaran itu, yang bisa dapat membuat kita dapat menyerna pembelajaran ya di saat itulah kayak gituan. Habis itu mengadakan belajar kerja kelompok, kayak memberikan apresiasi kepada teman-teman yang lainnya, mau itu benar atau salah, yang penting ada nilai plus bagi kita mahasiswa yang berani menjawab, yang berani memaparkan segala sesuatu yang kita tahu dalam pembelajaran tersebut. Gimana Nurul Huda, apakah dapat menerima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada video kayak gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jatuh. Ara. Diam dulu. bagaimana sih cara kita menyikapi kesulitan belajar pada faktor internal. Jadi faktor internal tadi kan faktor yang berasal dari dalam diri individu peserta didik itu sendiri. Jadi caranya tuh kita harus tanamkan dulu apa tujuan kita mengikuti pembelajaran, dan kita harus sungguh-sungguh mengikuti pelajaran itu, harus menanamkan rasa percaya diri, mau benar bahwa itu adalah suatu apresiasi untuk diri karena kita sudah berani untuk mengeluarkan pendapat, dan kita juga harus fokus apa yang sedang kita pelajari karena ini semua kembali lagi pada diri kita sendiri. Benara, apakah dapat menerima? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fabra. Bagaimana cara yang paling akurat dan cepat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial? Nah, menurut saya kita menerapkan sistem yang namanya siometri. Nah, siometri ini dia adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mempelajari hubungan sosial individu di dalam kelompok sebagai cara untuk mengukur tingkat keterkaitan di antara manusia yang merupakan hubungan sosial seorang individu dengan individu lain. Nah, jadi menurut saya ini adalah cara yang paling akurat untuk mengidentifikasi peserta didik tersebut. Bagaimana, Farah? Nah, cukup sekian dari pemaparan makalah kami kali hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam